kami akan mempresentasikan yaitu perkembangan politik dan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Terbagi menjadi dua, yaitu bahasan dinamika politik menuju demokrasi terpimpin dan perkembangan ekonomi. Yang akan kami bahas yaitu menuju demokrasi terpimpin, yang akan dibahas oleh saudara Widanisi, Renielis, Rinista Tobir, dan Siti Aisyah. A. Dinamika politik masa demokrasi terpimpin. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin sendiri merupakan suatu sistem pemerintahan yang ditawarkan Presiden Soekarno pada Februari 1957. Demokrasi terpimpin juga merupakan suatu gagasan pembaruan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Upaya untuk menuju demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Langkah pertamanya yaitu pembentukan Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah mengeluarkan suatu keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini pun kemudian disampaikan Presiden Soekarno di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Karena yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar adalah Dewan Konstituante, Presiden juga menyampaikan amanat terkait kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 di hadapan anggota Dewan Konstituante pada tanggal 21 April 1945. Pada keesokan harinya, tanggal 3 Juni 1959, Dewan Konstituante mengadakan reses yang akhirnya untuk selamanya. Hal ini disebabkan beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante tidak akan menghadiri sidang lagi, kecuali untuk pembubaran Dewan Konstituante. Pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 dalam suatu upacara resmi yang berlangsung selama 15 menit di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang nomor 3 hal pokok, yaitu 1. Menetapkan pembubaran konstituante, 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret yang tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara atau UUDS. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Melalui dekret Presiden, konsep demokrasi terpimpin yang dirumuskan Presiden Soekarno melalui konsepsi 1957 direalisasikan pemberlakuan melalui Stat Nodrech, hukum negara dalam keadaan bahaya perang. Sehari sesudah dekret Presiden 5 Juli 1959, Perang Negeri Juanda mengembalikan mandat kepada Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Kemudian, pada 10 Juli 1959, Soekarno mengumumkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Pembentukan kabinet kemudian diikuti pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang langsung diketahui oleh Presiden Soekarno. Dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya,
Lembaga ini dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 tertanggal 22 Juli 1959. Anggota DPAS dilantik pada tanggal 15 Agustus 1959. Anggota DPAS dilantik pada tanggal dengan komposisi berjumlah 45 orang, 12 orang wakil golongan politik, 8 orang wakil atau utusan daerah, 24 orang wakil gotongan karya atau fungsional, dan 1 orang wakil ketua. Lembaga berikutnya yang dibentuk oleh Presiden Soekarno melalui penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 tanggal 30 Desember tahun 1959 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dengan Khairul Saleh atau tokoh Murba sebagai ketuanya dan dibantu beberapa orang wakil ketua. Sementara itu, untuk Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, hasil pemilihan umum 1955 tetap menjalankan tugasnya dengan landasan Undang-Undang 1945 dengan syarat menyetujui segala perombakan yang diajukan pemerintah sampai dibentuknya DPR baru berdasarkan penetapan Presiden nomor 1 tahun 1959. Berikutnya, bila ada yang mau bertanya silakan. Jika tidak, kita akan mengakhiri presentasi dari keluarga kami. Terima kasih. Assalamualaikum.